Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kembali kita lanjutkan informasi. Kasih sayang orang tua kepada anak memang tidak terhingga. Mereka rela melakukan apa saja demi membantu anak mencapai mimpinya. Kisah inspiratif Newsline kali ini datang dari seorang buruh emping melinjo yang berhasil mengantarkan kedua putrinya untuk meraih sarjana dengan predikat cum laude di Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta. Setiap pagi menjelang subuh, aroma sangrai biji melinjo diiringi suara pukulan palu muzaroah membuat emping melinjo selalu terdengar di rumahnya. Pada tahun 2002, suami muzaroah meninggal dunia. Sejak itulah ia menjadi tulang punggung keluarga. Muzaroah pun harus menghidupi kedua anaknya, yakni Sayyidatul Maslahah dan Nur Milati yang saat itu masih berusia 3 dan 5 tahun. Dengan kerja keras dan doa yang ia lantunkan setiap hari untuk kedua buah hatinya, membuat kedua anaknya selalu mendapatkan peringkat di sekolah, bahkan mereka mendapatkan beasiswa. Sebagai tumpuan hidup keluarga, Muzaroah melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari buruh serabutan, kuli bangunan, hingga buruh petik kopi. Apapun dilakukan Muzaroah untuk kedua putrinya. Ia berprinsip jangan sampai anaknya hanya lulusan sekolah dasar seperti ibunya. Kerja kerasnya pun terbayar ketika anaknya berhasil lulus dan mendapat gelar cum laude secara bersamaan. Putri pertamanya, Sayyidatul Maslahah, lulusan S2 Pendidikan Luar Biasa Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan IPK 3,78, dan adiknya Nur Milati lulus S1 Pendidikan Teknik UNY Mekatronika dengan IPK 3,78. Menanam padi. Berapa Kalau kilo? dulu 10 kilo, kalau sekarang 5 kilo. Terus hasilnya untuk biaya anak sekolah? Ya, gimana seorang janda nggak bisanya anaknya sekolah sampai gitu. Oh, nggak nyangka ya Bu ya? Nggak nyangka. Saya di sana aja pas itu wisuda saya nangis terus, rasanya nangis. Nangis bangga dan haru ya Bu ya? Iya. Sebelum lulus S2, Sayyidatul merupakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di UNY jurusan S1 Pendidikan Luar Biasa pada tahun 2014. Bahkan selama menempuh pendidikannya, ia banyak menorehkan prestasi. Tak kalah dengan kakaknya, Nur Milati berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 125 juta rupiah selama 3 tahun. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika melalui jalur SBMPTN. Meski sibuk sekolah, Sayyidatul dan Nur tetap membantu ibunya membuat dan menjual emping melinjo. Prestasi yang diraih kedua buah hatinya hingga kini membuat Muzaroah bangga. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Metro TV. Iya pemirsa, hasil memang tak pernah mengkhianati usaha. Berkat kerja keras, niat dan tentunya doa dari orang tua, akhirnya Sayyidatul Maslahah bisa meraih mimpinya. Dan tak lengkap rasanya jika kita tidak berbincang langsung dengan narasumber inspiratif kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Mbak Maslahah. Selamat siang. Waduh, ini aroma-aroma pasca sarjananya kayaknya masih anget nih kayaknya. Mbak Maslahah, apa rasanya menandang gelar pasca sarjana? Pernah nggak nyangka seorang putri dari buruh emping bisa mendapatkan gelar pasca sarjana? Rasanya masih deg-degan sampai sekarang, bahkan tidak menyangka bahwa saya bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi, bahkan sampai pasca sarjana. Dan rasa itu masih terharu sampai sekarang bahwa saya dan adik bisa lulus bersamaan ketika Juni 2021. Jadi rasanya masih deg-degan aja sampai sekarang gitu, masih nggak nyangka. Oke, ini Juni lulusnya dan kemudian baru diwisuda. Dengar-dengar IPK-nya juga tinggi banget ini jurusannya, sampai 3,8 ya kalau nggak salah tadi ya Mbak ya? Ya, 3,78. Oke, 3,78. Oke, nah bisa diceritain nggak sih Mbak Maslahah proses yang harus Mbak Maslahah lewati, perjuangannya dulu mencari beasiswa juga dengar-dengar dari S1 sampai S2 ini kayak gimana sih Mbak ceritanya Mbak? Oke, terima kasih. Kebetulan dulu saya itu
termotivasi dari kakak-kakak tingkat saya yang ikut mahasiswa berprestasi, dan memang dari semester 1 di S1 saya sudah tertarik dengan dunia penelitian, dan saya mengikuti lomba-lomba yang berbasis kepenelitian. Bahkan dari situ saya alhamdulillah bisa silaturahmi dengan dosen, kemudian saya juga bisa mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi 3 tahun berturut-turut dan mendapatkan hadiah ke Malaysia, ke Thailand, dan Filipina secara gratis. Dan Oke. itu menjadi motivasi untuk adik saya juga bahwa sekolah itu bisa asalkan kita ada niatnya, seperti itu. Oke, berarti S1 sampai S2 itu semuanya program beasiswa ya Mbak ya. Nah, kalau Betul dari sekali. Ibunda sendiri, Ibu Muzaroah yang tadi kita lihat sama-sama tayangannya sebelum kita wawancara ini, dukungan yang diberikan Ibu Muzaroah terhadap Mbak Maslahah untuk mencapai pendidikan tinggi sendiri seperti apa sih dorongan yang dikasih? Dorongannya luar biasa. Saya merasa bahwa tanpa ibu dan keluarga saya bukanlah siapa-siapa. Bahkan doa yang dipanjatkan ibu setiap ba'da maghrib seperti itu, setiap ba'da maghrib juga beberapa surat dilantunkan untuk melancarkan anak-anaknya. Kemudian juga ikut puasa juga oleh ibu, terus semangat motivasi setiap mau tidur, udah nggak usah takut, kita orang nggak punya tapi kita insya Allah bisa selama ada niat dan keinginan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mendengar, nggak usah takut pokoknya kayak gitu. Mbak Maslahah, jujur merinding saya mendengar apa yang dikatakan Mbak Maslahah, bahwasanya ketika punya keyakinan sama Tuhan pasti akan ada jalannya. Kalau kita lihat tadi tayangan juga, Bu Muzaroah alias ibundanya Mbak Maslahah ini kan berjualan emping, dan dengar-dengar katanya Mbak dan juga adik ini juga membantu untuk jualan emping juga setiap hari. Bisa diceritakan nih Mbak, kisahnya pada saat berjualan itu seperti apa sih Mbak? Oke, kebetulan kan ibu saya jadi buru emping itu dari saya kecil. Dari kecil sampai saya SMA itu saya dan adik bergantian membantu ibu untuk membuatnya langsung. Kemudian kadang kalau misalnya sudah ada banyak kita tawarkan ke guru-guru di SMA, bahkan sampai ke dosen-dosen di kuliah. Dan pernah saya membawa 50 kilo dari Kendal ke Jogja, naik turun 4 kali bis, dan itu saya bawa sendiri untuk saya tawarkan ke dosen-dosen, dan alhamdulillah dosen-dosen sangat welcome dan membantu sekali. Seperti itu. Oke, memang perjuangannya berat sekali artinya ya. Tidak semudah yang dibayangkan, semua kerja keras ini, semua hasil ini buah dari kerja keras yang dilakukan. Mbak, kalau misalnya Mbak bisa mengungkapkan sesuatu ke ibunda Mbak, ibunda tercinta Bu Muzaroah, apa yang ingin disampaikan kira-kira? Terima kasih untuk Ibu atas segala doa dan dukungannya untuk 2 putrinya yang di Jogja. Alhamdulillah sudah membuktikan bahwa kami meskipun orang nggak punya, kami bisa dan membuat Ibu bangga, seperti itu. Oh gitu, membuat ibu bangga ya. Mbak Maslahah, kalau ngomong langsung aja ke ibunya gimana? Kaget ya? Oke, ini saya sambungkan langsung nih ya. Selamat siang, Ibu Muzaroah. Selamat siang, Bu Muzaroah. Iya, halo. Halo. Nah, ini sudah tersambung nih, Mbak Maslahah dengan Ibu tadi sudah menyapa, sudah halo. Tadi mendengarkan wawancara-wawancara kita nih berarti Bu Muzaroah. Langsung sampaikan deh kata-kata tadi, boleh diulang lagi ke ibunya. Silakan Mbak Maslahah. Jadi kalau saya manggil Ibu kan Mae gitu ya. Mae, alhamdulillah anak-anaknya sekarang udah lulus, doakan semoga habis ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai, terus mendapatkan ilmu yang manfaat. Terima kasih atas segala doa, dukungannya. Semoga tetap bisa membanggakan keluarga dan mengangkat derajat keluarga. Amin, niat yang sangat mulia. Kita langsung sapa ya ibundanya Bu Muzaroah. Halo, selamat siang Bu Muzaroah, apa kabar Bu? Halo, baik. Baik ya Bu ya. Ibu, lihat ini wawancara anaknya. Sekarang anaknya sudah lulus, diwawancara di media televisi dan dilihat banyak pasang mata. Bangga nggak sih Bu punya anak seperti Mbak Maslahah? Ya, alhamdulillah ya bangga ya Pak. Bangga ya Bu ya. Ini hasil kerja keras Ibu dan juga kedua putri. Ibu, boleh diceritain, kalau Mbak Maslahah ini memang dari kecil itu memang suka belajar sampai akhirnya giat sekali sampai menempuh pendidikan tinggi, atau seperti apa sih kesehariannya dulu? Memang iya, suka belajar dari kecil. Pinter nggak Bu di sekolah? Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah pinter ya Bu ya. Nah, Ibu ini kan dengar-dengar hanya lulusan SD, tapi Ibu mendorong kedua putrinya untuk bisa menempuh pendidikan sampai lulus S1 dan juga S2. Kenapa Bu? Kok punya semangat yang tinggi sekali supaya anak-anaknya bisa lulus sarjana dan pasca sarjana, Bu? Gimana ya? Kita nggak tahu lah. Tuhan yang tahu. Ibu pernah menyangka kedua anaknya akan sukses seperti ini, Bu, dalam dunia pendidikan? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya, Bu ya. Tapi pasti bangga sekali saya yakin Bu Muzaroah terhadap pencapaian yang diraih oleh kedua anak. Apa sih Bu harapannya untuk Mbak Maslahah dan juga adiknya yang dengar-dengar juga cum laude juga, prestasinya juga bagus dan juga lulus juga? Ya semoga jadi anak yang bermanfaat. Ya, menuntut ilmu yang Oke. Baik, semoga menjadi anak yang bermanfaat ya. Saya kembali lagi ke Mbak Maslahah. Mbak Maslahah ini kan sudah lulus, sang adik pun juga sudah lulus. Pastinya setelah ini kan kita akan tunggu karirnya di masyarakat begitu ya, kiprahnya setelah mendapatkan title itu sendiri. Kira-kira ada mimpi besar apa nggak sih yang pengen dipersembahkan untuk sang ibu misalnya? Mohon doanya, saya kebetulan ini saya sedang mengikuti seleksi CPNS dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian saya juga sedang merintis lembaga riset dan alhamdulillah sudah berjalan setengah tahun ini dan alhamdulillah sudah ada 6 sekolah yang di bawah naungan saya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Apa yang dilakukan Mbak Maslahah ini adalah hal besar loh sebenarnya. Nah, kalau selain Mbak Maslahah, yang menarik juga ini nih, gambar yang sekarang ditayangkan adalah sang adik Nur Milati. Kalau Nur ini ngambil jurusannya apa sih Mbak? Samakah dengan Mbak atau gimana? Kalau adik kebetulan di teknik mekatronika, kalau mbaknya di pendidikan luar biasa. Agak beda sih memang kami. Iya, nggak apa-apa berbeda. Tapi gini, kalau misalnya sang adik rencananya apakah setelah lulus nanti mau lanjut lagi ke S2 kayak Mbak Maslahah atau mungkin mau bekerja dulu atau gimana? Mohon doanya, ini kebetulan adik cita-citanya juga ingin melanjutkan S2, sedang seleksi di beasiswa LPDP. Mohon doanya. Oh, lagi apply ya. Semoga ini dilancarkan prosesnya ya Mbak ya. Amin, Tapi terakhir, amin. Mbak Maslahah, ini mungkin yang di posisi seperti Mbak Maslahah dulu, itu bukan cuma Mbak Maslahah, tapi mungkin banyak ribuan anak juga di Indonesia yang punya posisi sama, harus berjuang untuk bisa lulus sarjana dan juga pasca sarjana. Apa sih Mbak yang ingin dibagikan semangat kepada anak-anak Indonesia walaupun di tengah keterbatasan, tapi bisa mendobrak batas-batas itu dan sampai akhirnya di posisi ini Mbak? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Jason. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, untuk teman-teman yang tidak memiliki keberuntungan secara ekonomi, jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat, karena Allah itu tahu dan Allah itu Maha Kaya. Jangan pernah takut sama sekali. Selama kita ada niat, ada mimpi, insya Allah akan tercapai. Dan satu mantra yang sampai sekarang saya terapkan di hidup saya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan yang utama adalah kita bisa tawakal, ikhtiar, dan doa. Itu yang tidak boleh lepas dari perjuangan yang sedang kita lakukan. Ikhtiarnya salah satunya dengan belajar, salah satunya dengan mencari peluang. Mungkin bisa tanya-tanya dengan orang yang sudah berpengalaman atau membaca biografi orang-orang yang sudah sukses seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Maslahah, terima kasih sang ibunda yang juga luar biasa menjadi pahlawan untuk kedua putrinya. Terima kasih Bu Muzaroah. Semoga Mbak Maslahah dan juga Nur nanti jadi anak-anak yang sukses, ilmunya juga bisa menjadi berkat di masyarakat juga dan berkarya di masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas inspirasi yang sudah dibagikan. Sukses selalu Mbak Maslahah dan juga Ibu Muzaroah. Dan pemirsa, Newsline masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami segera kembali.